Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hasna Teknik. Di video kali ini saya akan membahas sebuah mesin General CX160 dengan kendalanya yaitu bentar-bentar mati ya. Kalau hidup sebentar terus mati, hidup sebentar terus mati. Padahal ini mesin masih cukup baru ya teman-teman. Ini mesinnya masih cukup baru beberapa bulan. Ini dilihat dari silinder bloknya ini masih sangat bersih ya teman-teman. Cuma pada recoil starternya ini sama orangnya udah diganti dengan recoil starter yang lama ya, dan katanya suruh diperbaikin sekalian ini recoil starternya supaya jadi rapi, nggak seperti ini. Dan ini teman-teman bisa dilihat ini recoil starternya lama ya, dan ini di bagian depannya sendiri pun ini udah dirombak ya untuk switch on off nya dengan menggunakan saklar lampu ini teman-teman ya, jadi lebih praktis untuk mematikannya. Oke, kita akan langsung aja lepas baut pada filter udaranya ini. Cukup menggunakan tangan ini teman-teman untuk melepas baut pada filter udara ini ya. Ini general ada dua baut kupingan ya, seperti ini bisa dilepas menggunakan tangan saja, nggak perlu menggunakan kunci untuk melepas baut ini. Setelah kedua baut ini terlepas, kita akan lepas pada bagian bawah ini dengan menggunakan kunci 10 ya. Teman-teman bisa menggunakan kunci T ataupun kunci 10 yang lainnya, karena ini masih cukup mudah untuk melepasnya. Dan setelah terlepas seperti ini, teman-teman jangan lupa cek pada bagian packing karburator dan fiber karburator yang ada di depan sini. Karturnya ada 3 ya, ini depan packing depan, terus ada fiber, dan belakangnya lagi ada packing lagi ya. Packing karburator itu ada 2, depan dan yang belakang fiber, dan yang itu belakang fiber lagi. Dan ini packing yang di depan ini kelihatan masih bagus ya teman-teman. Ini enggak ada kendala karena mesinnya juga masih baru, dan juga enggak ada kendala di bagian packingnya. Dan untuk fibernya sendiri juga ini enggak ada kendala ya teman-teman sama sekali. Ini masih bagus, enggak ada yang retak ataupun yang pecah, ini masih sangat bagus ini teman-teman. Untuk fibernya nggak ada kerusakan di bagian fibernya. Dan ketika saya lepas businya ini, ternyata businya hitam seperti ini. Ini udah otomatis ya, kalau busi hitam seperti ini salah di penggunaannya ini. Kalau menurut saya pribadi ini pasti penggunaannya ini selalu ngecuk ya. Jadi ketika mesin hidup tuh dicuk lah, kalau kita hidup tuh nggak dikembalikan cuknya ya. Jadi ketika mau hidupin cuk dulu, dan kita udah hidup itu harusnya dikembalikan, tapi ini tidak dikembalikan dan mengakibatkan busi hitam seperti ini karena bahan bakar yang masuk ke ruang bakar itu lebih banyak ya dibandingkan dengan yang cuknya harus ke depan ya teman-teman. Dan kita akan pasang kembali ya karburatornya dan fiber karburatornya ya teman-teman. Jika akan ini udah terganti ya, untuk recoil starternya ini jadi lebih rapi ya teman-teman. Dan kita akan pasang ya. Setelah terpasang seperti ini nih teman-teman, perhatikan ketika menghidupkan mesin ini boleh dicuk seperti ini ya, tapi ketika hidup itu harus dikembalikan ke depan, jangan seperti ini. Kalau mesin udah hidup posisi cuk seperti ini itu udah salah 100% ya teman-teman, itu nggak bener ya, 100% itu nggak bener. Ini harus dikembalikan ke depan. Ketika mesin udah hidup ini cuk harus dikembalikan ke depan kembali, jangan posisinya seperti ini. Itu yang mengakibatkan busi menjadi hitam ya seperti ini, karena campuran bensinnya itu yang masuk ke bahan bakar itu lebih banyak, dan sisa pembakarnya itu mengakibatkan kotor seperti ini kan. Antara campuran bensin dan tidak imbang, kebanyakan campuran bensinnya, jadi hasilnya seperti ini, seperti itu businya hitam ya. Kalau udah hidup harusnya dikembalikan lagi seperti ini. Itu untuk penggunaan baik untuk mesin Honda, General, Tesla dan lain, untuk seperti ini semuanya. Ketika mesin hidup cuk harus dikembalikan ke depan seperti ini ya teman-teman. Ini perhatikan ya, cuk harus ke depan seperti ini, jangan sampai ngecuk terus ya ketika mesin udah hidup. Dan fungsi cuk yang itu sebenarnya adalah untuk membantu menghidupkan ketika mesin itu hidupnya susah, atau ketika pertama dihidupkan, atau ketika pagi-pagi dihidupkan, untuk membantu saja. Kalau udah hidup harus dikembalikan. Ketika tenaganya mau gede, teman-teman tinggal digas saja, ini pakai gas ya seperti ini, gas, jangan main cuk tapi digas saja. Cuk harus dikembalikan ke depan ya. Kalau mau tenaganya putaran lebih besar ini harus pakai gas ya, tinggal digas, diatur berapa tenaganya yang dibutuhkan ya teman-teman, tinggal main gas, jangan main di cuk, itu catatan ya teman-teman. Dan untuk pada bagian
Berikutnya ini kita akan ganti businya dengan busi yang baru ini. Saya akan ganti businya dengan busi yang baru ya. Dan kita akan coba nyalakan seperti apa nanti kalau udah diganti dengan busi yang baru. Kita pasang dulu busi yang baru ini ya. Setelah businya terpasang dan ini busi yang lama ini yang hitam seperti ini, kita akan coba tes ya, apakah hidupnya udah normal atau tidak ya teman-teman. Oke, kita langsung aja tes seperti apa hasilnya teman-teman. Seperti itulah teman-teman hasilnya. Ini juga saya belum matiin ya, cuman suaranya saya silent, jadi biar suara saya terdengar ya teman-teman. Ini hasilnya alhamdulillah tidak nggak mati-matian lagi, di gas gede pun udah normal lagi ya teman-teman. Nah, catatan ya buat teman-teman, ketika menghidupkan mesin boleh dicuk, tapi ketika mesin udah hidup, cuk harus dikembalikan ke depan lagi, karena fungsi cuk adalah untuk membantu menghidupkan ya teman-teman, bukan untuk menambah tenaga ataupun yang lainnya. Fungsi cuk adalah untuk membantu menghidupkan ketika mesin itu susah hidup, dan ketika mesin itu sudah hidup, cuk harus dikembalikan lagi ke posisinya ke depan sejajar dengan keran bensin. Itulah teman-teman catatannya ya. Dan ketika mau gasnya gede teman-teman tinggal ditambahin gasnya saja ya teman-teman. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.